Baik, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita di hari yang sangat bersejarah 10 November 2020 bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah ini. Semoga saja semuanya ini akan tetap menuntun hati kita untuk senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama juga nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kemerdekaan ini. Semoga saja kita bisa menjaganya dan merawatnya, negara kesatuan Republik Indonesia ini, agar ibadah kita lebih nikmat, lebih khusyuk sehingga nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insya Allah sampai dengan kita. Semoga nanti termasuk yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, sungguh tak terasa mata, telinga, lisan, bahkan hati kita ini masih sering mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sering bermaksiat. Karena itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Nah, bersegera dalam ampunan Allah ini tidak lain adalah dengan bertaubat. Ya. Maka jika kita dan memang kita rasakan masih banyak dosa atau kemaksiatan yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terutama yang masih langsung berkaitan kemaksiatan atau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah harus yang bersangkutan menghentikan segala perbuatan dosanya. Itulah yang namanya taubat. Kemudian diikuti dengan menyesal atas perbuatan itu. Kemudian juga bertekad bulat, berazam untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Maka itulah yang dikatakan taubat nasuha. Tetapi jika perbuatan dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka harus ditambah lagi, yaitu pernyataan dari pihak yang dirugikan itu, ya entah itu hartanya atau tuduhan jahat dan sebagainya, haruslah segera meminta maaf, ya, sehingga tobatnya inilah betul-betul akan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah sampaikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang mukmin, supaya kamu beruntung. Nah, perlunya juga apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa dan kesalahan kita, atau bertobat itu adalah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilallahi yumati'akum wa mata'an hasanan ila ajali musamau wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian tobatlah kepadanya, maka Ia akan memberimu kesenangan yang baik sampai masa yang telah ditentukan.
Dan tiap-tiap orang mempunyai keutamaan, akan diberi keutamaan. Tetapi jika kamu berpaling, sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan azab di hari yang sangat besar akan menimpamu. Ya, insya Allah. Maka kalau kita betul-betul tubu ilallahi taubatan nasuha, yang juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tobatlah kamu dengan sebenar-benarnya dengan tobat yang ikhlas, maka selain tadi memberikan kesenangan yang baik, kemudian terus diberikan keutamaan, dan kemudian janganlah sampai kita berpaling, maka Allah akan berikan asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita bisa dan menuju kepada tobat dan nasuha dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan ikhlas, maka Allah akan menutupi dosa-dosa kita. Kemudian memasukkan ke dalam surganya yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai pada hari di mana Allah tidak akan menyusahkan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka itu berjalan di depan dan di kanannya, seraya berkata, ini doanya, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami akan cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Karena itulah para pendengar sekalian, taubat inilah jalan menuju keselamatan, serta menunjuki jalan yang benar untuk berhenti dari dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang disebutkan dari ayat-ayat tadi, yang betul-betul diutamakan adalah bagaimana pelaksanaan daripada taubat nasuha itu adalah juga mengajak kepada seluruh orang-orang yang beriman kaum mukmin untuk bertobat agar mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah senantiasa mengajak manusia secara umum untuk membersihkan diri dari tusyrik billah, dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan tobat tadi adalah taubatan nasuha yang sebenar-benarnya dengan tulus ikhlas, menyadari, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian diikuti dengan berbuat baik. Dan juga tidak lain adalah senantiasa membawa hati kita untuk terus menerima dengan keikhlasan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilahi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah bahwa aku benar-benar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Para pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapatkan jaminan dan juga bersifat maksum saja, senantiasa masih bersumpah bahwa akan tetap bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali.
Bagaimana dengan kita ini yang masih penuh dengan titik-titik noda dan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena itulah terus yang juga harus kita ikuti sebagaimana yang Rasulullah tadi tuntunkan adalah bertobat dan beristighfar setidak-tidaknya adalah setiap hari pagi dan sore lebih dari 70 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah tobatku karena sesungguhnya Engkaulah zat penerima taubat lagi maha pengampun. Karena itulah senyampang masih ada ruh yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terlambat maka terus kita lantunkan kalimat-kalimat istighfar untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan juga tidak tadi lebih dari 70 kali itu adalah sampai dengan 100 kali setiap hari. Nah, semoga inilah yang akan terus membawa diri kita pada bersihnya jiwa dan lahir batin kita, sehingga nanti bisa berakhir husnul khotimah, yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat kita mengakhiri kehidupan kita dengan jaminan man akhiruhu qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka surga menantinya. Insya Allah, semoga itu adalah kita semuanya, para pendengar sekalian yang berbahagia. Begitu Mbak Mira. Ustazah, terima kasih untuk mukadimahnya tentang taubat. Pagi ini tema kita pendengar, dan kami ajak pendengar untuk